Halo semuanya, welcome to CDC Channel De Cappuccino. Selamat tahun baru 2022 ya guys. Semoga tahun ini kalian diberi kebahagiaan, kegembiraan, dan kesuksesan. Di bulan Januari ini kita akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Taruma atau yang biasa kita sebut sebagai Tarumanegara. Nah, untuk video pertama ini kita akan memberikan informasi-informasi singkat beserta raja-raja dari Kerajaan Taruma ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Kerajaan Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Kekuasaannya berada di wilayah barat Pulau Jawa yang meliputi Banten sampai Cirebon, dan kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Nama Tarumanegara itu berasal dari kata Taruma dan Nagara. Kata Taruma itu diambil dari kata Tarum, yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sedangkan Nagara artinya kerajaan. Kerajaan Taruma didirikan pada tahun 358 Masehi oleh seorang Maharesi dari India yang bernama Jayasinghawarman. Dan untuk kisah berdirinya Kerajaan Taruma akan kita ceritakan di video selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke raja-raja. Menurut naskah Wangsakerta, total tercatat 12 raja yang memerintah Tarumanegara. Raja pertama, Jayasinghawarman, merupakan pendiri Tarumanegara yang memerintah pada tahun 358 Masehi sampai 382 Masehi. Raja kedua, Dharmawarman, yang merupakan putra sulung dari Jayasinghawarman yang memerintah pada tahun 382 Masehi sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Purnawarman, putra dari Raja Dharmawarman yang memerintah pada tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Raja keempat, Wisnuwarman, yang merupakan putra sulung dari Purnawarman yang memerintah pada tahun 434 Masehi sampai 455 Masehi. Raja kelima, Indrawarman, yang merupakan putra sulung dari Wisnuwarman yang memerintah pada tahun 455 Masehi sampai 515 Masehi. Yang keenam, Candrawarman, yang merupakan putra Indrawarman yang memerintah pada tahun 515 Masehi sampai 535 Masehi. Raja ketujuh, Suryawarman, yang merupakan putra dari Candrawarman yang memerintah pada tahun 535 Masehi sampai 561 Masehi. Raja kedelapan, Kertawarman, putra Suryawarman yang memerintah pada tahun 561 Masehi sampai 628 Masehi. Raja kesembilan, Sudawarman, adik dari Raja Kertawarman yang memerintah pada tahun 628 Masehi sampai 639 Masehi. Raja ke-10, Dewa Murtiyatma Hariwangsawarman, putra dari Raja Sudawarman yang memerintah pada tahun 639 Masehi sampai 640 Masehi. Raja ke-11, Naga Jayawarman, yang merupakan menantu Dewa Murtiyatma yang memerintah pada tahun 640 Masehi sampai 666 Masehi. Dan Raja ke-12, Linggarwarman, yang merupakan putra dari Naga Jayawarman yang memerintah pada tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Keberadaan Tarumanegara dapat dilihat dari 7 buah prasasti yang ditemukan di daerah Bogor yang ditulis dengan bahasa Palawi dan bahasa Sanskerta. Nah, berikut prasasti-prasastinya ya guys. Prasasti Ciruten.
Di prasasti ini terdapat gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf-huruf ikal melingkar yang artinya, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, sang pemelihara. Ialah telapak yang mulia Sang Punawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Prasasti Kebon Kopi. Di prasasti ini terdapat gambar dua telapak kaki gajah dan kalimat-kalimat dalam huruf Palawi dan Sansekerta yang artinya di sini terdapat sepasang telapak kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam kejayaan. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau prasasti Pasir Kolengkak terdapat gambar sepasang telapak kaki dan dua baris huruf-huruf Palawi yang artinya gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya ialah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman yang memerintah Taruma, yang baju jirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Inilah sepasang telapak kaki yang senantiasa menggempur kota-kota musuh, hormat kepada pangeran-pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Prasasti Cidang Hiang. Di prasasti ini terdapat huruf-huruf Palawi yang artinya, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja-raja. Prasasti Pasir Awi. Di prasasti ini terdapat gambar sepasang telapak kaki yang satu menghadap ke utara dan yang satu menghadap ke timur. Isi dari prasasti ini belum bisa dibaca karena ditulis dengan huruf ikal. Prasasti Muara Cianten. Sama dengan prasasti Pasir Awi, isi dari prasasti ini belum bisa dibaca karena ditulis dengan huruf ikal juga. Prasasti Tugu. Prasasti ini merupakan prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman. Di prasasti ini berisikan tulisan-tulisan Palawi yang artinya, dulu Sungai Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yaitu Raja Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut. Setelah sungai ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur. Di tahun ke-22 dari tahta Yang Mulia Raja Purnawarman yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji segala raja. Sekarang beliau menitahkan pula menggali sungai yang permai dan berair jernih. Gomati namanya. Setelah itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman Yang Mulia Nenekda Sang Punawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 Paroh gelap bulan Palguna dan selesai pada tanggal 13 Paroh terang bulan Caitra. Jadi hanya 21 hari saja, sedang galian itu panjangnya 6.122 tombak atau 11 km. Selamatan dilakukan oleh para Brahmana disertai 100 ekor sapi yang dihadiahkan. Jadi itulah guys informasi-informasi singkat dari Kerajaan Taruma. Kita mohon maaf jika ada informasi yang kurang maupun salah, dan kalian boleh membantu kami memperbaikinya di kolom komentar di bawah ya. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe jadi kalian tahu kapan kita upload video baru. Jangan lupa juga klik tombol like dan share video ini ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian semua. Sekali lagi kita ucapkan selamat tahun baru 2022. See you in our next video guys, bye bye.